Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ramadina dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. EN Nurhasanah SSMA. Nah, judul makalah yang saya buat yaitu Alih Wahana, Cerpen Si Cantik yang Tak Boleh Keluar Malam Menjadi Naskah Drama. Langsung saja ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, siapa pengarang buku kumpulan cerpen coret-coret di toilet? Lalu yang kedua, apa pengertian dari alih wahana? Lalu yang ketiga, bagaimana unsur intrinsik naskah drama Si Cantik yang Tak Boleh Keluar Malam? Langsung saja ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu identitas pengarang. Pengarang buku kumpulan cerpen coret-coret di toilet adalah Eka Kurniawan. Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya 28 November 1975. Beliau merupakan salah satu penulis asal Indonesia yang cukup dibilang sukses. Beliau merupakan alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karya fiksi pertamanya yaitu kumpulan cerpen coret-coret di toilet yang terbit tahun 2000. Beliau sekarang tinggal di Jakarta bersama seorang istrinya yang juga seorang penulis dan seorang anak perempuannya. Lalu yang kedua, pengertian alih wahana. Menurut Sapadi Djoko Darmono, alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Dalam pembagian sebelumnya telah disinggung bahwa karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan ke bahasa lain, tetapi juga dapat dialih wahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain, seperti novel menjadi film, cerpen menjadi naskah drama, puisi menjadi musikalisasi puisi, dan banyak hal yang lainnya. Lalu langsung saja ke bagian pembahasan ketiga, yaitu unsur intrinsik naskah drama Si Cantik yang Tak Boleh Keluar Malam. Unsur yang pertama yaitu tema. Nah, tema di sini saya menggunakan tema sosial yang berkaitan dengan sopan santun terhadap orang tua. Di sini Si Cantik rasa sopan santun kepada kedua orang tuanya agak kurang. Hal ini dikarenakan ia tidak diizinkan untuk keluar malam, tetapi si gadis ingin keluar malam. Lalu ia pun membangkang kepada kedua orang tuanya, dan ia pun berakhir menjadi kupu-kupu malam setelah melalui kejadian yang tak terduga. Lalu yang kedua ada alur. Di sini saya menggunakan baik di dalam cerpen maupun di dalam naskah drama, alurnya maju. Kenapa tidak saya ubah? Simpel saja karena saya tidak suka mengulur-ulur waktu, dan saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama itu si gadis, si cantik, atau si cantik, dua-duanya sama. Nah, si gadis ini merupakan tokoh utama. Ia mempunyai sifat yang pemberani, keras kepala, dan percaya diri. Sifat pemberaninya terlihat pada saat ia kabur di malam hari melalui jendela. Lalu sifat percaya dirinya saat ia berani membalas perasaan lelaki pujaan hatinya setelah laki-laki tersebut memiliki perempuan lain. Lalu yang ketiga, karakter keras kepalanya terlihat saat ia selalu membangkang perintah orang tuanya. Lalu tokoh yang kedua yaitu ibu dan ayah. Di sini ibu dan ayah merupakan orang tua dari si gadis, memiliki sifat yang baik hati dan lemah lembut. Terbukti saat anak perempuan satu-satunya tersebut selalu merengek dan tidak menuruti kemauan keduanya, mereka tidak pernah berkata kasar ataupun marah kepada anak perempuannya tersebut. Lalu tokoh yang ketiga yaitu ada Romeo. Romeo merupakan lelaki yang disukai oleh si gadis. Ia memiliki karakter yang tidak tetap pada pendiriannya dan tidak sabaran. Hal ini terbukti karena saat sang gadis membalas cintanya Romeo, ia malah berpaling dengan wanita lain dan tidak memperdulikan si gadis. Nah, selanjutnya yaitu latar. Terdapat 3 latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktunya terjadi di pagi hari,
sore hari dan malam hari. Lalu latar tempat terdapat di rumah, sekolah, tempat les, dan sebuah diskotik. Lalu yang terakhir yaitu latar suasana. Suasananya senang dan sedih. Senangnya karena waktu itu si gadis di senangnya si gadis yaitu disukai oleh laki-laki yang juga ia sukai. Sedihnya saat ia mulai ingin membalas perasaan laki-laki yang ia sukai, ternyata laki-laki yang ia sukai tersebut sudah dengan wanita lain. Lalu yang kelima ada dialog. Dialog di sini saya menggunakan bahasa sehari-hari agar dapat dipahami oleh penonton nantinya. Lalu yang terakhir ada amanat. Di sini adalah dengarkan kata orang tuamu, jangan pernah sekali-kali untuk membangkangnya. Sesungguhnya apa yang diberitahu oleh orang tuamu itu adalah sebaik-baiknya nasihat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.